Oke, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai potensi saham SIDO ya. Kira-kira apakah saham SIDO itu masih layak untuk menjadi value stock untuk investasi jangka panjang, atau penurunan SIDO ini merupakan tanda-tanda awal dari tren bearish untuk SIDO ya. Oke, setelah kemarin kita bahas mengenai fair value-nya dan kira-kira berapa, udah saya buatkan video kemarin ya, untuk linknya ada di deskripsi. Dan untuk melihat ya potensi SIDO, kita akan cek dari segi fundamental ya. Jadi untuk segi fundamental di sini datanya udah keluar ya di TradingView, terbarunya Q2 2022 udah keluar. Jadi penurunan saham SIDO kemarin itu kan karena performa perusahaan menurun ya, sehingga investornya itu kecewa. Jadi untuk saham SIDO itu kalau mengikuti sahamnya dari beberapa tahun terakhir itu banyak investor asingnya ya. Jadi salah satu apa ya? Salah satu saham yang banyak diminati asing SIDO itu sebenarnya ya untuk beberapa tahun terakhir. Tetapi setelah laporan Q2-nya itu keluar dan ternyata mengecewakan investornya ya. Jadi ya investornya pada keluar ya, ARB, dan yang nampung kemarin malah belum ada bandar, sebenarnya belum ada bandar yang menampung SIDO, yang nampung itu retail. Tapi hari ini pas video ini dibuat ada perlawanan ya. Kalau lihat hari ini untuk SIDO sampai istirahat sesi 1 cukup liquid 231 M ya, itu tandanya ada perlawanan. Kira-kira siapa yang masuk, nanti kita cek aja setelah close market ya, karena kalau dicek sekarang kan nggak bisa karena kode brokernya ditutup. Oke, itu untuk SIDO. Dan apakah masih bisa untuk di hold dalam jangka waktu yang lebih panjang? Ya, bisa aja ya, tergantung performanya ya. Jadi kalau menentukan apakah saham ini layak untuk invest atau enggak, apakah layak untuk invest seumur hidup, itu kayaknya enggak ada ya saham yang layak untuk invest seumur hidup menurut saya ya. Ya tergantung dengan performanya ya. Kalau performanya itu tiap tahun naik ya, itu masih layak buat di hold. Tapi kalau performanya turun ya realistis aja ya. Jangan terlalu berharap ya. Kita juga nggak tahu bagaimana performa perusahaan ya. Bisa jadi kuartal 2 ini jelek performa SIDO, terus kuartal 3 4-nya jauh lebih bagus daripada kuartal 1 2022 atau kuartal 4 2021, itu kan kita juga nggak tahu ya. Jadi untuk patokan saham itu layak atau invest ya, lihat aja performanya ya, performa perusahaan dalam menghasilkan laba, mudahnya seperti itu. Kalau untuk SIDO sendiri bagaimana? Kalau untuk SIDO sendiri, kalau kita cek di sini ya, untuk performa terbaik SIDO itu sekitar ini ya, Q4 2021 dan Q1 2022 itu merupakan performa terbaik SIDO ya, karena kalau kita lihat di sini Q1 2022 itu mencatatkan ROE sebesar 42,7%. Ini ROE tertinggi untuk SIDO. Dan Q4-nya juga 37 ya. Ini naik. Q1-nya itu menjadi ya yang tertinggi lah. Jadi nggak heran untuk saham SIDO ya, level tertingginya itu pada waktu Q1 ya, sekitaran kuartal 1 antara bulan Januari, awal tahun ini ya, awal tahun 2022, coba kita cek. Ya sekitar Maret, berarti benar ini karena ROE-nya SIDO cukup bagus jadi harganya tinggi. Dan setelah Q2-nya keluar ya, kan keluarkan baru kemarin ya, ternyata mengecewakan ya, turun. Jadi bisa dilihat dari ROE-nya yang pertama ya. Yang pertama lihat ROE-nya, kalau ROE SIDO mana tadi? Nah,
Kalau ROE Sido untuk tahun kuartal depannya itu mulai ada perbaikan, yaitu masih ada harapan untuk Sido untuk invest di saham Sido ya. Tapi kalau kuartal selanjutnya kok ternyata net profitnya nggak bagus-bagus amat, kemudian ROE-nya juga malah cenderung stabil atau malah slow down, turun perlahan, nah itu kurang bagus ya untuk invest di Sido lagi. Tapi kalau kemampuan menghasilkan labanya lagi kembali membaik ya, itu ada harapan untuk Sido. Jadi bisa dilihat untuk kemampuan, yang pertama melihat kemampuan saham Sido menghasilkan laba itu aja. Bisa balik lagi di atas harga 1000 kalau ya, kalau menurut saya ya ini kalau ROE-nya Sido bisa tembus sekitar 45%-an ke atas ya. Jadi ROE di sini itu ROE secara TTM ya, secara satu tahun ke belakang ya, 4 kuartal terakhir ya itu hitungannya. Jadi laba dari 4 kuartal terakhir itu dibagi dengan modal, nah itu untuk menghitung ROE ya. Oke, jadi seperti itu kalau dilihat dari performa perusahaan ya. Kemudian kalau dilihat dari sektor konsumer juga saham Sido itu kan masuk sektor konsumer ya. Dan karakteristik sektor konsumer itu kalau performanya turun ya harganya cenderung bearish atau downtrend. Kalau performanya masih naik, grow, masih tumbuh itu cenderung uptrend atau bullish ya, seperti itu. Kalau melihat dari segi sektor, kemudian walaupun dari segi neraca keuangan itu masih cukup bagus. Ya, bagus di sini ya misalnya nggak punya hutang, terus punya cash, ya seperti itu kan kalau untuk mengecek laporan keuangan itu neraca keuangan. Di sini untuk Sido sendiri dari segi modal ya equity-nya sebenarnya lebih bagus daripada untuk Q2 sekarang ini ya itu lebih bagus daripada Q2 tahun kemarin ya. Kalau Q2 tahun 2021 kan 3,1 triliun untuk modalnya equity-nya. Kemudian ini untuk Q2 2022 3,2 triliun dan naik sekitar 2,4% dari kuartal 2 tahun kemarin ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartal 4 ya ini masih turun ya. Jadi untuk segi permodalan paling bagus modal Sido itu pada kuartal 4 2021. Dan kemampuan menghasilkan laba Sido paling baik ya di kuartal 1 2022, 42% ya ROE-nya. Kemudian dari segi hutang Sido itu hampir nggak punya hutang ya ini. Tapi di sini kalau dilihat untuk cash ya, hutang bersih ini cash ya. Hutang bersih ini kalau minus itu cash, tapi kalau surplus yaitu hutang yang ya hutang bersih lah maksudnya hutang yang walaupun dengan kemampuan saat ini membayar hutang itu kemungkinan masih punya hutang kalau surplus ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau minus itu masuknya cash. Jadi untuk cash itu saat ini punya sekitar 593 M. Cashnya turun ya kalau diperhatikan di sini untuk kuartal kemarin itu punya cash 1,2 triliun ya. Kemarin pas Q4 2021 punya cash 1 triliun, Q1 2022 punya cash 1,2 triliun dan cash kuartal 2 ini punya cash 593 M. Hampir 600 triliun ya. Dan untuk Sido book value-nya juga turun ya. Oke, jadi untuk Sido kalau jangka panjang masih ada harapan atau enggak? Bagaimana kira-kira tindakan perusahaan itu sebagai orang awam atau investor ya bisa dilihat dari bagaimana Sido itu membagikan dividen ya, menghasilkan labanya itu apakah dibagikan untuk dividen atau sebagian digunakan untuk operasional perusahaan ya. Kalau dilihat di sini untuk DPR ya, dividen PR rasio Sido itu cukup tinggi. Ini pernah 100% ya tahun 2020 kemarin ya. Karena 2020 mungkin punya cash yang cukup
banyak, makanya nggak punya hutang ya bagikan aja buat dividen. Tapi kalau mengingat tahun ini cashnya sudah berkurang cukup banyak, ya, hampir 0,5 triliun ya cashnya berkurang, harusnya untuk SIDO itu nggak membagikan dividen terlalu banyak ya. Mungkin harusnya untuk SIDO itu membagikan dividen ya sekitar 50% aja. Sorry, 80% aja atau di bawah 80% lah. Supaya menyisahkan sebagian labanya itu untuk operasional perusahaan bisa digunakan untuk ekspansi bisnis atau menambah modal atau ya yang penting untuk operasional perusahaan, untuk kebaikan perusahaan. Kalau SIDO malah membagikan semua labanya untuk dividen itu perlu di apa ya? Ya perlu hati-hati lah berarti perusahaannya apalah bahasa simpelnya males berekspansi. Maksudnya masih udah nggak naruh harapan lagi untuk SIDO lebih besar. Nah, seperti itu. Kalau sampai ini SIDO membagikan seluruh labanya untuk dividennya itu ya itu untuk pemikiran saya pribadi sih nggak disclaimer juga kalau enggak setuju nggak apa-apa. Kalau punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya.